Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Octavia dari kelas 22B2A Prodi PGSD dengan nomor NIM 132210112. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Public Speaking yang akan membahas tentang pemerataan pendidikan di Indonesia dengan judul Sebuah Keharusan untuk Kemajuan Sebuah Bangsa. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi individu itu sendiri. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi serta daya saing global. Namun, di Indonesia sendiri, cita-cita luhur ini masih dihadapkan dengan tantangan besar, yaitu ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan di berbagai pelosok negeri. Pemerataan pendidikan bukan sekedar apresiasi, melainkan sebuah keharusan mendasar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing. Akar dari permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia itu sendiri yaitu disparitas geografi dan ekonomi. Wilayah-wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi seringkali memiliki fasilitas pendidikan yang sangat minim. Tenaga pendidik yang kurang berpengalaman atau kurang berkualitas, serta akses terhadap sumber belajar itu sangat terbatas. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah dan kualitas hasil belajar secara signifikan lebih rendah di daerah-daerah tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Jawa dan di Bali, menurut BPS tahun 2023. Selain itu, kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan juga memainkan peran krusial dalam isu pemerataan ini. Meskipun anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, efektivitas dan distribusi anggaran tersebut masih perlu dioptimalkan. Laporan dari Transparansi Internasional Indonesia atau TII menyoroti potensi inefisiensi dan kebocoran anggaran pendidikan di berbagai tingkatan yang ada akhirnya mengurangi dampak positifnya terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan akses. Menurut TII tahun 2022. Gagasan untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia itu sendiri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan investasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tertinggal, meliputi pembangunan sekolah yang layak, penyediaan akses internet, dan teknologi informasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar siswa seperti buku dan seragam. Program afirmasi yang memberikan insentif bagi guru untuk bertugas di daerah terpencil juga perlu diperkuat dan dievaluasi secara berkala. Yang kedua, peningkatan kualitas guru secara merata menjadi kunci utama. Bukan hanya fasilitas saja yang dibenahi, tapi peningkatan kualitas guru secara merata menjadi kunci utama juga nih teman-teman. Program pelatihan dan pengembangan profesional guru harus dirancang secara berkelanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah. Pemanfaatan teknologi dalam pelatihan guru seperti platform daring dan webinar dapat menjangkau lebih banyak pendidikan di seluruh Indonesia. Selain itu, sistem rekrutmen dan penempatan guru perlu diperbaiki untuk apa? Untuk memastikan distribusi guru itu yang lebih adil di seluruh Indonesia atau di seluruh wilayah.
Yang ketiga ada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan perlu diadaptasi dengan konteks lokal di berbagai daerah atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kurikulum yang terlalu sentralistik seringkali kurang relevan dengan tantangan dan potensi yang ada di berbagai daerah. Yang keempat, kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu diperkuat. Organisasi masyarakat sipil dan perusahaan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan sumber daya, program pendidikan alternatif, dan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Sinergi antara berbagai pihak ini akan mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh konkret, program Indonesia Pintar yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan langkah positif dalam memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu. Namun, menurut saya, program efektivitas ini perlu dipantau dan terus ditingkatkan agar apa? Agar program ini tepat sasaran pada pihak-pihak yang harusnya dapat mendapatkan keuntungan itu tepat sasaran. Seperti siswa yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, jadi beasiswa itu harus tepat sasaran intinya. Selain itu, inisiatif-inisiatif lokal seperti sekolah-sekolah komunitas dan program pendidikan alternatif di daerah terpencil menunjukkan potensi besar dalam menjangkau anak-anak yang selama ini terpinggirkan. Setelah pemaparan yang telah tadi saya sampaikan, dapat kita simpulkan, pemerataan pendidikan di Indonesia bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan waktu serta komitmen yang berkelanjutan. Tapi menurut saya, dengan adanya kesadaran kolektif, kebijakan yang tepat sasaran, serta alokasi anggaran yang efektif dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh pelosok negeri Indonesia bukanlah sekedar mimpi. Investasi dalam pemerataan pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, adil, dan berdaya asing. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.